Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atelio Ataibatullah. Kali ini saya akan membahas tentang soal tentang masalah pokok ekonomi menurut aliran modern dan biaya peluang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal pertama di sini, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern adalah jawabannya yang A. Karena menurut masalah pokok ekonomi menurut aliran modern sendiri, itu kita diajarkan tentang masalahnya adalah apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Mengapa tidak yang B? Itu sangat melenceng jauh dari apa itu masalah pokok ekonomi menurut aliran modern sendiri. C. Mengatur distribusi barang dan jasa di masyarakat itu juga bukan jawabannya. Karena di situ dia sebagai distributor. Sedangkan masalah pokok ekonomi menurut aliran modern adalah kita sebagai produsen. Yang D. Memaksimalkan keuntungan perusahaan juga tidak tepat. Lalu E. Mengurangi pengangguran secara langsung, itu sangat melenceng jauh. Yang kedua, soal kedua, dalam aliran ekonomi modern, masalah ekonomi pokok yang berkaitan dengan apa yang diproduksi, berarti jawabannya ya, betul, adalah B. Karena apa yang diproduksi berarti menentukan barang dan jasa yang akan dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Nah, kalau yang A sendiri kan menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Itu tidak, karena kan kita ini sebagai produsen yang memikirkan apa yang akan kita produksi gitu. Kita kan juga harus menyesuaikan dengan pasar yang ada, kebutuhan masyarakat itu apa, dan sumber daya yang tersedia. Terus yang C, memilih metode produksi yang paling murah. Iya, tapi kan kita di sini mencari apa yang diproduksi, apa yang akan kita hasilkan sebagai produsen. Lalu D, menentukan harga jual barang, belum tepat. Yang E, memutuskan bagaimana mendistribusikan barang. Kembali lagi ke perihal pertama, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern sendiri itu kan kita memposisikan diri sebagai produsen, seperti itu. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga, menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi bagaimana cara memproduksi berkaitan dengan, jawabannya adalah A. Memilih teknologi dan metode produksi yang efisien. Karena dengan disebutkannya situ bagaimana, berarti kita harus mencari cara agar kita memproduksi suatu barang dengan efisien atau tidak membuang-buang barang yang ada. Dan kita harus tetap memilih teknologi karena untuk menghemat budget juga gitu. Menentukan target penjualan itu kita sebagai orang sales, yaitu sebenarnya bukan sebagai produksi. Terus yang C, mengatur jumlah tenaga kerja, itu juga belum tepat. D, mengatur pajak pemerintah, karena kita di sini sebagai produsen bukan sebagai pejabat. Ya, terus E, menentukan siapa yang menerima barang. Itu berarti tetap distributor, karena mereka yang akan menyalurkan barang dari kita ke para konsumen. Kita lanjut ke soal keempat. Masalah pokok ekonomi untuk siapa diproduksi, berarti jawabannya adalah B. Menentukan kelompok masyarakat yang menjadi konsumen. Karena dari kata kuncinya saja untuk siapa diproduksi berarti memutuskan siapa yang akan mendapatkan barang dan jasa tersebut. Biasanya berdasarkan kemampuan membeli atau kebutuhan. Karena kita sebagai produsen sendiri, kita harus
tetap menyesuaikan kebutuhan pasar yang ada. Mengapa tidak yang A? Karena itu seharusnya kita bukan di konsep yang untuk siapa diproduksi, melainkan bagaimana apa yang akan diproduksi. Terus memilih lokasi pabrik juga kurang tepat karena kita mencari untuk siapa, bukan tempat kita menaruh pabriknya di mana. Terus D, kita menentukan teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan itu seharusnya masuk ke masalah pokok ekonomi menurut aliran modern yang pertama, yaitu yang kedua, bagaimana cara memproduksi. Yang memilih harga jual barang itu adalah jawaban yang kurang tepat, seperti itu. Soal kelima, kita lanjut ke soal biaya peluang. Biaya peluang adalah jawabannya B. Biaya yang hilang karena memilih satu alternatif dan mengabaikan alternatif lainnya. Biaya peluang adalah dari alternatif terbaik yang tidak dipilih ketika mengambil keputusan. Jadi biaya peluang itu sesuatu amount atau sesuatu biaya yang kita nggak ambil seperti itu. Tapi kita sebenarnya bisa untuk mengambil kesempatan itu atau mengambil peluang itu, tetapi kita tidak memilihnya. Seperti itu. Kita lanjut bahas ke pilihan-pilihan yang lainnya. Mengapa jawaban B merupakan jawaban yang paling tepat? Yang A, biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku itu bukan biaya peluang, melainkan biaya kita sebagai produsen. Yang C, biaya transportasi dalam produksi itu tugasnya distributor, bukan tentang kita mencari biaya peluang. Biaya untuk membayar tenaga kerja itu juga masih kurang tepat. Yang E, biaya untuk memperbaiki mesin produksi itu juga masih belum tepat. Seperti itu. Lanjut ke soal ke-6. Jika seseorang memilih untuk bekerja selama 8 jam sehari daripada libur, maka biaya peluangnya adalah, jawabannya adalah B, waktu luang dan kegiatan yang dilewatkan saat bekerja. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, biaya peluang adalah biaya atau sesuatu opportunity yang tidak diambil oleh sang pelaku, begitu. Jadi seperti di soal, dia bekerja selama 8 jam sehari daripada libur. Kan seharusnya dia masih ada jadwal liburnya, masih mendapatkan jatah libur. Tapi sedangkan dia bekerja selama 8 jam sehari padahal dia bisa libur. Ya, kita bahas ke pilihan-pilihan yang tidak diambil. Uang yang diterima dari bekerja itu tetap harus ada selama kita bekerja, seperti itu. Karena gaji merupakan sesuatu hal yang wajib, sesuatu hal yang merupakan hak kita sendiri. Terus biaya makan selama bekerja itu terdapat di kontrak bekerja. Jadi jika memang tidak ada, ya tidak dapat gitu. Biaya transportasi ke tempat kerja itu juga tidak bisa. Biaya akomodasi tetap harus ditampung oleh pribadi. Yang E, upah per jam kerja. Jika memang dari kontrak bekerjanya itu memang upahnya per jam, mungkin akan ada biaya peluangnya di situ. Cuman karena di soal tidak ada seperti itu, jadi mungkin kurang tepat.
Ya, lanjut ke soal ke-7. Seorang petani harus memilih antara menanam padi atau jagung di lahannya. Jika ia memilih menanam padi, maka biaya peluangnya adalah ya C, karena keuntungan yang hilang dari tidak menanam jagung. Seperti yang tadi saya bicarakan ya. Biaya peluang adalah suatu amount atau opportunity atau sesuatu yang kita seharusnya bisa dapat, tapi kita tidak mengambilnya karena kita harus memilih pilihan yang lainnya, seperti itu. Karena kan di soal itu dia diberi pilihan, harus memilih antara menanam padi atau menanam jagung di lahannya. Jika ia memilih menanam padi, maka dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari dia menanam jagung, seperti itu. Terus yang A, biaya membeli benih padi itu bukan biaya peluangnya karena dia memilih untuk menanam padi. Terus keuntungan yang diperoleh dari menjual padi, kan dia sudah mengambil pilihan untuk menanam padi, jadi otomatis dia akan mendapatkan keuntungan tersebut, bukan biaya peluang. Terus D, biaya tenaga kerja untuk menanam padi, kan seorang petani dia bekerja untuk dirinya sendiri karena kan itu lahannya dia. Terus E, harga jual padi di pasar, ya itu kurang tepat. Soal ke-8. Pernyataan yang benar mengenai biaya peluang adalah, jawabannya adalah D. Biaya peluang mencerminkan nilai alternatif terbaik yang dikorbankan. Nah, itu karena kan kita mencari biaya peluang, pasti nanti akan ada 2 pilihan atau 3 pilihan atau 10 pilihan. Yang pasti nanti akan ada pilihannya, dan biaya peluang yang tidak diambil atau opportunity yang tidak diambil atau amount yang tidak diambil itu akan menjadi biaya peluang, seperti itu. Biaya peluang hanya terjadi dalam bisnis besar, sangat tidak tepat karena di semua bisnis atau bahkan di semua pekerjaan itu terdapat biaya peluang. Terus biaya peluang tidak penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, juga masih belum tepat. Terus D, biaya peluang mencerminkan nilai biaya peluang selalu berupa biaya uang, tidak selamanya. Karena seperti soal nomor 7, menanam padi atau jagung itu kan bukan biaya uang. Biaya peluang tidak selalu berupa biaya uang, seperti itu. Terus yang E, biaya peluang hanya berkaitan dengan biaya produksi, sangat tidak tepat, seperti itu. Dalam konteks masalah pokok ekonomi, pilihan berikut yang bukan merupakan masalah pokok adalah, seperti yang tadi kita sudah bahas di awal, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern sendiri ada 3, yaitu apa yang diproduksi, untuk siapa diproduksi, dan bagaimana cara memproduksinya. Nah, terus jawabannya adalah C. Mengapa memproduksi? Karena itu tidak seperti yang kita bahas tadi, bukan merupakan masalah pokok ekonomi. Karena di sini mencari yang salah, pilihan yang salah, yang bukan merupakan masalah pokok ekonomi. Mengapa tidak yang E? Kan itu juga tidak termasuk dari 3 yang disebutkan tadi.
yang E kan berupa berapa jumlah yang diproduksi. Itu kan juga termasuk bagaimana cara memproduksinya, karena di situ kita juga harus tahu bagaimana cara memproduksinya, kita jadinya tahu berapa jumlah yang bisa diproduksi seperti itu. Yang terakhir, soal terakhir yaitu soal nomor 10. Dalam teori ekonomi modern, biaya peluang dianggap penting karena ya betul. Jawabannya adalah B, membantu memahami konsekuensi dari pengambilan keputusan ekonomi. Seperti yang tadi kita sebutkan di atas, biaya peluang adalah konsekuensi dari peluang yang tidak diambil. Jadi kita terbantu karena dengan teori ekonomi modern, biaya peluang juga bisa membantu kita untuk memahami konsekuensi dari pengambilan keputusan ekonomi. Karena kan kita jadi tahu apa yang pilihan kita meninggalkan peluang apa dari keputusan yang kita ambil, seperti itu. Yang A, membantu menentukan harga jual barang, itu tidak termasuk karena seharusnya itu masuk ke dalam biaya produksi. Yang C itu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar, bukan, karena pajak itu cuman ada ketika seperti misal kita bekerja, kita harus membayar berapa pajaknya, sedangkan kan biaya peluang kan kita tidak mengambilnya, jadi tidak dikenakan pajak. Terus mengatur produksi barang di pasar juga tidak mempengaruhi. Terus yang E, mengatur distribusi pendapatan masyarakat, itu juga bukan dikarenakan biaya peluang. Mungkin segini saja yang bisa saya terangkan. Mohon maaf jika banyak belibet dan banyak salahnya. Mungkin sekian saja dari saya. Saya Adelio Ataibatullah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.